Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu kita sudah mulai memasuki kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Salah satunya yaitu adalah Kerajaan Demak. Nah, letak dari Kerajaan Demak yaitu berada di Kota Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam yang tepatnya terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Ibu kotanya disebut dengan nama Bintoro. Wilayah kekuasaannya mencapai daerah Pasuruan dan Banten. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1500 Masehi oleh Raden Patah. Nah, kehidupan politik dari Kerajaan Demak ini yaitu pada awalnya berdirinya kerajaan ini diakibatkan oleh kemunduran Kerajaan Majapahit dan pesatnya perkembangan agama Islam. Daerah ini sebelumnya bernama Bintoro yang merupakan daerah Majapahit dan dikuasai oleh putra Raja Majapahit yaitu Brawijaya V dengan permaisurinya seorang ibu muslim dari Campa. Kemunduran Majapahit menyebabkan Raden Patah diangkat menjadi Raja Demak atau Bintoro oleh para wali. Berikut merupakan raja-raja yang pernah memerintah Demak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini menjadi kerajaan agraris maritim. Berbagai macam makanan dan barang kebutuhan banyak diproduksi di sini. Misalnya beras, lilin, madu, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dijual ke daerah Malaka, Maluku, Palembang, Pasai, dan lain-lain. Kemudian pada periode ini, wilayah kekuasaan meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, serta Gresik. Selain itu, kerajaan ini terkenal sebagai penyebar agama Islam. Misalnya adanya wali yang berasal dari daerah ini, yaitu Sunan Giri. Kemudian, setelah masa kepemimpinan Raden Patah berakhir, beliau digantikan oleh Adipati Unus yang memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Masa pemerintah beliau tidak terlalu lama karena beliau meninggal dalam usia muda dan digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono yang memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Beliau adalah putra ketiga dari Raden Patah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan ini mencapai kejayaan dengan bertambah luasnya daerah kekuasaan. Salah satu usaha dari beliau yaitu untuk mewujudkan hal tersebut, beliau melakukan penyerangan ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada tahun 1522 di bawah pimpinan Fathahillah. Penyerangan tersebut bertujuan untuk memutuskan hubungan antara kerajaan Pajajaran dan Portugis. Pada tahun 1527, Demak berhasil merebut Sunda Kelapa. Dalam pertempuran ini, Portugis berhasil dikalahkan. Nama Sunda Kelapa diganti oleh Fathahillah menjadi Jayakarta. Setelah berhasil meluaskan wilayah ke barat, Sultan berusaha meluaskan wilayah ke timur. Ia kemudian menyerang Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang di bawah pimpinannya sendiri. Lalu pada tahun 1546, ketika beliau menyerang Pasuruan, usahanya tersebut gagal dan beliau gugur di medan pertempuran. Setelah beliau meninggal, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran
Hal tersebut diakibatkan oleh perang saudara, yaitu antara putra mahkotanya yaitu Sunan Prawoto dengan kakak dari Sultan Trenggono itu sendiri, yaitu Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Perang ini dimenangkan oleh Sultan Sunan Prawoto. Setelah Pangeran Sekar dibunuh oleh orang suruhan dari Sultan Trenggono. Jadi sampai sini kalian paham apa enggak? Jadi Sultan Trenggono ini memiliki anak, kemudian memiliki kakak. Anaknya itu bernama Sultan Sunan Prawoto dan kakaknya Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Nah, antara kakak dan anak dari Sultan Trenggono ini berusaha untuk menguasai kerajaan Demak, sehingga anak dan kakak dari Sultan Trenggono ini melakukan perang. Kemudian perangnya dimenangkan oleh anak dari Sultan Trenggono, yaitu Sunan Prawoto. Sunan Prawoto kemudian menyuruh seseorang untuk membunuh kakak dari Sultan Trenggono, yaitu Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Nah, pada masa Sunan Prawoto, beliau memimpin pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Ia tidak lama menjadi sultan karena dibunuh oleh Arya Penangsang yang merupakan anak dari Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Selain itu, ia membunuh suami dari Ratu Kalinyamat, yaitu adik Sultan Trenggono atau Pangeran Hadiri. Nah, setelah kekuasaan Sultan Sunan Prawoto ini berakhir, kemudian digantikan oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang yaitu merupakan anak dari Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Arya Penangsang ini membunuh Sunan Prawoto karena beliau dendam terhadap Sunan Prawoto yang telah membunuh ayahnya sendiri. Lalu, pada masa kepemimpinan Arya Penangsang, ia tidak lama menjadi sultan di kerajaan Demak karena dibunuh oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Dari Tingkir Salatiga, pembunuhan ini dibantu oleh Ki Gede Pemanahan, Sutawijaya, dan Ki Penawi. Jadi Joko Tingkir ini berusaha membalaskan dendamnya kepada Arya Penangsang karena Joko Tingkir ini merupakan menantu dari Sunan Prawoto. Karena pada saat itu Sunan Prawoto menikahkan putrinya sendiri dengan Joko Tingkir. Lalu Joko Tingkir berusaha membalaskan dendamnya, yaitu dengan cara membunuh Arya Penangsang. Nah, pada masa kepemimpinan Joko Tingkir, yaitu pada tahun 1549 sampai 1587 Masehi, ia bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang dengan alasan untuk menjauhi musuh-musuhnya di wilayah Demak dan untuk mendapatkan perlindungan dan pendukungnya di Tingkir dan Pajang. Setelah adanya pemindahan ini, sebenarnya kerajaan Demak telah menjadi kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pajang. Meskipun kerajaan ini masih mengakui dirinya sebagai penerus kerajaan Demak, hal tersebut terbukti dari penggunaan pusaka-pusaka Demak di kerajaan tersebut. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh Pangeran Benowo. Nah, pada masa pemerintahan dari Pangeran Benowo ini terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Arya Pangiri yang merupakan anak dari Sunan Prawoto. Pemberontakan ini dapat ditumpaskan dengan bantuan Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan. Berkat jasanya, Sultan menghadiahkan sebuah daerah Perdik. Pada perkembangan selanjutnya, daerah tersebut menjadi Kerajaan Mataram. Masa pemerintah Sultan Benowo
Bowo tidak berlangsung lama disebabkan kurang kuatnya menghadapi pemberontakan daerah-daerah kekuasaannya. Maka beliau memutuskan untuk menyerang kekuasaannya ke Mataram. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang Kerajaan Demak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.